Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala ashabihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, kaum muslimin yang berbahagia. Pada hari ini alhamdulillah kita sudah melewatkan sekian puluh hari Ramadan, dan kita berharap kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan ada satu di antara sekian banyak amal ibadah kita selama Ramadan ini yang diterima oleh Allah Ta'ala. Syukur-syukur lebih dari satu, syukur-syukur semuanya. Dan kita juga berharap kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan sudah banyak pula dosa dan kesalahan kita yang diampuni oleh Allah Ta'ala. Syukur-syukur semua dosa kita sudah bersih. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali menjelang momen yang membahagiakan kita, yaitu waktu berbuka. Mari kita isi sedikit dengan thalabul ilmi, dengan menuntut ilmu sejenak, sebentar. Mudah-mudahan yang sebentar ini, yang beberapa menit ini dinilai banyak oleh Allah Ta'ala. Yang nampaknya remeh ini semoga dinilai mahal oleh Allah Ta'ala. Pada beberapa kali pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tema tentang persatuan, kesatuan, dan kerukunan kaum muslimin, yang harapannya nanti kita bisa bersatu di dunia, rukun di dunia, damai di dunia, dan juga nanti akan rukun pula di akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, berangkat dari sebuah ayat, Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Pada pertemuan sebelumnya ayat ini sempat kita singgung sedikit. Nah, pada saat ini kita ulas ayat ini dengan sudut pandang yang berbeda. Terdapat di surat Ali Imran ayat 103, Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kamu bihablillahi jami'a, dengan tali Allah. Semua kamu hendaknya berpegang teguh dengan tali Allah. Tali Allah itu ada yang berkata, ada ulama yang berkata maksudnya adalah agama Islam itu sendiri. Tali Allah itu ada yang berkata maksudnya adalah Al-Quran. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Nanti ditambah juga dengan ayat lain di surat yang lain. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulihi, dan seterusnya. Jika kamu bertengkar tentang suatu permasalahan, maka kembalikanlah permasalahan itu kepada Allah dan Rasul, kepada Al-Quran dan kepada hadis. Nah, hadirin rahimakumullah, kalau kita tidak hati-hati dalam memahami makna-makna ayat ini, nanti bukannya menyatukan, tapi justru malah memecah belah. Misalnya kalimat seperti ini, ayo kita kembali ke Quran hadis misalnya. Kalimat ini secara zahir dia mirip seperti kalimat di dalam ayat. Jika kalian berselisih terhadap sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Quran dan hadis. Pertanyaannya, itu yang diperintah oleh Allah untuk kembali kepada Quran hadis siapa? Siapa? Mohon selalu diingat, tujuan kita
diutusnya Nabi, tujuan diturunkannya Quran, salah satunya adalah agar kita umat Islam ini bersatu. Di sisi lain Allah perintahkan kita bersatu. Di sisi lain pasti akan terjadi perselisihan atau pertengkaran. Nah, ketika terjadi pertengkaran, perselisihan, perbedaan pendapat, hendaknya dikembalikan kepada Quran dan hadis. Dan uniknya, sampai hari ini banyak sekali terjadi perbedaan pendapat. Walaupun sudah dikembalikan ke Quran hadis, tetap saja berbeda pendapat. Terus dalam kondisi begitu, bagaimana cara kita bisa tetap bersatu? Padahal alim ulama yang berbeda pendapat itu, mereka semuanya sama-sama merujuk kepada Quran dan hadis. Tapi perbedaan pendapat tetap terjadi. Hadirin rahimakumullah yang saya hormati, jadi yang jadi permasalahan adalah siapa yang Allah perintahkan untuk kembali kepada Quran dan hadis? Apakah itu berlaku untuk semua orang beriman, orang alimnya maupun orang awamnya? Atau sebenarnya itu hanya berlaku untuk para alim, para ulama, para faqih, fuqaha, para mujtahidin? Jawabannya adalah tentu yang kedua, yaitu perintah itu berlaku untuk para alim, para ulama, para faqih, fuqaha, para mujtahidin. Ketika mereka berselisih terhadap suatu perkara dalam agama Islam, hendaknya mereka mengembalikan kepada Quran dan hadis. Kenapa kepada mereka ditujukan itu? Karena kita orang awam tentu bukan ahlinya, bukan kapasitasnya, bukan kapasitas kita untuk bisa merujuk secara langsung kepada Quran dan hadis. Mungkin kita hanya mengenalkan Quran terjemahan. Mungkin kita punya sedikit bekal bahasa Arab, bisa menerjemahkan Quran per kata. Tapi kita tidak menguasai ayatnya, tidak mengerti asbabun nuzulnya, tidak mengerti korelasi ayat dengan hadis, tidak mengerti mana ayat yang umum, mana ayat yang khusus, tidak mengerti mana ayat yang nasikh atau yang sudah dimansukh, tidak mengerti ayat itu dalam konteks seperti apa. Yang ngerti siapa, yang paham siapa? Tentu para alim, para ulama. Terus bagaimana? Sampai hari ini perbedaan pendapat ulama selalu terjadi. Selalu terjadi. Dalam banyak permasalahan. Mungkin kami berani menyebutnya 90% dalam permasalahan agama kita ini selalu ada ikhtilafnya. Walaupun ada perkara yang juga disepakati. Nah, hadirin rahimakumullah, dalam waktu kita yang singkat ini kami sedikit memberikan tips. Bagaimana cara kita tetap bersatu, tetap rukun damai di tengah sekian banyaknya perbedaan pendapat ulama, di tengah lautan ikhtilaf ulama. Tapi kita tetap damai. Caranya adalah ketika para ulama sudah sepakat terhadap sesuatu, entah sepakat wajib, entah sepakat haram, entah sepakat sunnah, entah sepakat itu mubah atau makruh, maka kita tidak punya pilihan lain. Kita sebagai orang awam hanya bisa ikut sepakat juga. Jangan sekali-kali kita sebagai orang awam malah berbeda pendapat. Itu justru berbahaya. Yang kedua, caranya ketika para alim, para ulama berbeda pendapat dalam suatu perkara, maka kita orang awam tidak boleh menjadikan itu sebagai ijma, sebagai ittifaq. Jika satu perkara masih diperselisihkan oleh para alim, para ulama, maka jangan dibuat seolah-olah itu sudah menjadi kesepakatan. Itu juga tidak kalah bahayanya. Jadi yang sudah disepakati, kita jangan berbeda pendapat. Yang masih ikhtilaf di kalangan ulama, kita tidak boleh memaksakan pendapat. Itu hadirin rahimakumullah, cara kita bersatu. Jadi dalam perkara, misalnya dalam perkara fikih, urusan kita dalam beragama, karena disitulah banyaknya terjadi ikhtilaf ulama, kita harus berlapang dada terhadap amalan-amalan saudara muslim kita yang dia nampak berbeda. Secara zahir dia berbeda. Tapi selama dia masih berpegang dengan pendapat alim, pendapat ulama, apalagi itu adalah pendapat resmi dalam suatu mazhab fikih yang mu'tabar, maka kedudukannya kokoh, kedudukannya kuat, tidak bisa digoyang, tidak bisa digoyah, tidak bisa diganggu oleh pendapat siapapun. Misalnya, kami beri contoh. Sebagian saudara kita ketika sholat subuh, mereka menambahkan dengan kunut.
Nah, itu permasalahan yang kuat sekali kedudukannya, terutama di mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Karena kunut dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah muakkad. Pendapat ini tidak akan bisa digoyah, tidak akan bisa diganggu gugat oleh pendapat siapapun. Tidak bisa diganggu oleh mazhab fikih manapun. Nah, maka gimana? Ya sikap kita tentu santai saja. Setelannya dibuat kendor saja, tidak perlu dikencangkan. Karena ini perkara fikih yang ringan, bukan perkara akidah. Nah, untuk perkara akidah yang mayoritas di situ adalah ijma' ulama, ittifaq ulama, terutama ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah yang kami maksud, maka dalam perkara yang para ulama sudah sepakat ini, kita tidak punya pilihan lain, selain juga harus sama-sama sepakat. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan untuk hari-hari kita yang tersisa sampai nanti Lebaran dimudahkan untuk mengisi hari-hari kita, siangnya, malamnya dengan banyak beramal soleh, dan harapannya kita sangat berharap salah satu malam di antara malam yang tersisa ini nanti adalah Lailatul Qadar. Demikian, hadirin rahimakumullah, sampai jumpa di lain waktu. Kami mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan dan kesalahan. Selamat berhari raya. Mudah-mudahan nanti di hari raya segala dosa kita sudah habis, bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Segala amal soleh kita diterima Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.